Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ideologi Partai Golkar. Golkar memiliki akar sejarah yang panjang dalam perpolitikan Indonesia. Semangat awal pembentukan Golkar dilatar belakangi upaya untuk membendung pengaruh PKI dan mempertahankan ideologi Pancasila. Dengan semangat dan tujuan yang sama membendung pengaruh PKI, berbagai eksponen anti komunis berhimpun dalam wadah Sekber atau Sekretariat Bersama Golkar. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, Golkar menduduki peranan penting sebagai partai pemerintah. Golkar menjadi sebuah kekuatan politik alternatif yang mengusung ideologi modernisasi dan non-sektarian. Dalam perkembangannya, kemudian seiring dengan konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan pembangunan Orde Baru. Golkar pertama kali terbentuk dengan nama Sekber Golkar, Sekretariat Bersama. Organisasi inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Golkar. Sekber Golkar pertama kali terbentuk atas rencana dari Jenderal Ahmad Nasution bersama rekan-rekan di TNT pada Oktober 1964. Komponen-komponen Sekber Golkar terdiri dari ABRI dan 3 organisasi massa yang disponsori ABRI, yaitu SOKSI, Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Kosgoro, Koperasi Simpanan Tabung Gotong Royong, dan MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Dengan diberhentinya seluruh kegiatan PKI berserta antek-anteknya, maka tumbanglah kekuatan Orde Lama. Bersamanya dengan itu, maka lahirlah Orde Baru. Peristiwa pemberontakan PKI berimbas sekurang-kurangnya pada 2 simbol kekuatan politik Orde sebelumnya, yaitu ditumpahnya PKI dan tamatnya kekuasaan Soekarno. Terguling 2 kekuatan tersebut berdampak pada perubahan struktur politik yang ada, seperti berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Di lain pihak, berbarengan dengan itu, kehadiran golongan karya sebagai perpanjang tangan ABRI di lembaga sipil semakin mendesak kedudukan partai politik. Kenyataannya menunjukkan pada mulanya semua atau setidaknya sebagian besar pimpinan Golkar di masing-masing tingkat dipimpin oleh ABRI yang masih aktif. Pada perkembangan berikutnya, Orde Baru, adanya kebijakan pencuitan kontestan partai politik dan menyeragamkan asas partai jika pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai. Pemilu 1971 diikuti 10 partai. Selanjutnya, pemilu 1977 hanya diikuti 3 partai, yaitu Partai PPP, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golkar. Sejak 1971, Golkar telah berubah dari sekedar sebuah federasi yang longgar untuk mengimbangi PKI menjadi sebuah partai politik yang digunakan untuk menjadi mesin pemilu. Golkar muncul sebagai organisasi politik dominan dalam pemilu 1971. Di dalam kepengurusannya juga telah banyak tokoh-tokoh politik nasional yang memimpin Golkar, dan struktur kepartaiannya juga telah banyak mengalami perubahan sejak terbentuknya sampai saat ini. Setelah pemilu 1971, Sekber Golkar melakukan reorganisasi dengan namanya secara formal disingkat menjadi Golkar, dan pada saat itu juga struktur komposisi Golkar yang baru terbentuk terdiri dari sebuah Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat, yang merupakan badan eksekutifnya, dan ketua umumnya adalah Maijen Sokowati. Pada Munas 1973, struktur organisasi Golkar mengalami perubahan. Dewan Pimpinan sebagai badan eksekutifnya. Dewan Pimpinan ini terdiri dari DPP, Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, dan Dewan Pimpinan Dati tingkat 2, dan ketua umumnya pada saat itu masih dikuasai oleh Maijen Sokowati. Nah, di masa Orde Baru ada 3 pilar kekuatan Golkar dikenal dengan jalur ABG, yaitu ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Birokrasi, dan golongan karya. Memasuki era reformasi, ketika rezim Orde Baru tumbang, banyak kalangan yang memprediksikan bakal runtuhnya Golkar bersama rezim yang menjadi patron politiknya. Berbagai macam tekanan politik pun dialamatkan kepadanya. Pada waktu itu, Golkar diambang kehancuran dan diprediksi akan lenyap. Golkar menghadapi hujatan politik yang begitu dahsyat, termasuk ada yang menginginkan agar Golkar hilang, dilarang. Tantangan lain dihadapi Golkar pada era reformasi adalah kuatnya tekanan eksternal yang menghendaki pembubaran Golkar. Sebagai tulang punggung kekuasaan Orde Baru, Golkar menjadi sasaran kemarahan dari kelompok-kelompok masyarakat terutama yang merasa dirugikan oleh sistem yang dikembangkan selama Orde Baru.
Runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun tentu saja berimbas kepada semakin terpuruknya citra Golkar yang menjadi pendukung utama. Citra negatif yang diberikan publik sering dikaitkan dengan karakteristik bahwa Golkar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rezim Orde Baru. Golkar eksis dan besar karena kepemimpinan Soeharto. Golkar merupakan partai yang mendukung dan menumbuhkan suburkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Golkar menggunakan politik uang di dalam setiap kegiatan politiknya dan Golkar kurang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang mendukungnya. Hal ini tentu saja mempengaruhi perolehan suara Golkar pada pemilu di era reformasi. Pada masa kepemimpinan Akbar Tanjung, inilah Partai Golkar banyak diuji. Dengan strategi politik yang dimilikinya, Partai Golkar tetap eksis di panggung politik Indonesia. Dalam keadaan tertatih, remuk, dan langkah yang terseret karena kaki tergelayu beban sejarah yang berat di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Golkar berusaha mempertahankan eksistensi dalam pemilu 1999. Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung berusaha membenahi diri dan tetap eksis. Disitulah partai ini mengalami tempaan paling berat. Dua persoalan berat yang harus dihadapi. Pertama, Akbar harus berani mengemudikan partai secara benar agar mampu keluar dari stigma Orde Baru. Problem ini sungguh sulit karena Akbar harus melakukan reposisi internal secara menyeluruh, mengubah haluan partai di tengah eksistensi kekuatan lama dan ketiadaan prospek sehubungan tingginya kemarahan publik. Kedua, merencanakan perubahan itu secara eksternal, kendati sebagian besar kalangan tidak mempercayainya, bahkan memusuhinya secara sengit. Namun, di tengah begitu banyaknya partai politik pada pemilu 1999 dan 2004, mesin politik Golkar relatif jauh lebih baik dibanding parpol lainnya. Ini terbukti ketika Partai Golkar kembali mengikuti pemilu 2004 yang menempatkan pada urutan pertama di dalam perolehan suara sebanyak 21,58%. Arah pokok program Partai Golkar. Pertama, mempertahankan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan landasan wawasan kebangsaan. Kedua, mengembangkan kehidupan politik Indonesia yang demokratis yang diabdikan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Ketiga, membangun hubungan luar negeri yang bebas aktif. Yang keempat, memberdayakan rakyat di daerah dengan mendayagunakan otonomi daerah bagi pengembangan potensi daerah. 5. Meningkatkan daya saing ekonomi bangsa serta mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja. 6. Mengembangkan kehidupan sosial budaya yang abdikan untuk memantapkan kehidupan rakyat Indonesia. 7. Menciptakan tata kehidupan politik yang mapan. Golkar memiliki 5 aspek kehidupan. Pertama, ideologi. Partai Golkar akan tetap dan terus konsisten menjadi benteng terdepan dalam mempertahankan Pancasila dan jiwa UUD 1945 sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, politik. Golkar mengarahkan arah politiknya demi terbangunnya kesejahteraan rakyat dengan nilai-nilai dan doktrin Pancasila. Ketiga, ekonomi. Golkar mengarahkan pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya ekonomi nasional, memanfaatkan globalisasi dan menangkal dampak negatifnya, menjunjung tinggi kaidah-kaidah perekonomian dunia bagi terciptanya kesejahteraan yang adil dan merata bagi rakyat. Yang keempat, sosial budaya. Kondisi sosial budaya diharapkan terwujud adalah terciptanya kondisi masyarakat yang memberikan penghargaan terhadap profesionalisme atau karya dan kekaryaan, yang menjunjung tinggi etika, moral, dan nilai agama. Yang kelima, pertahanan dan keamanan. Partai Golkar berjuang untuk mewujudkan kondisi pertahanan dan keamanan yang menempatkan ketahanan bangsa sebagai basis pertahanan dan keamanan negara yang tujuannya adalah mempertahankan tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Visi misi Partai Golkar. Visi Partai Golkar yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, dan makmur. Misi Partai Golkar yaitu menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh NKRI. Kedua, mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Yang ketiga, mewujudkan pemerintah yang efektif dengan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan demo.
Platform Partai Golkar, yaitu senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara pandang mengatasi perbedaan paham, golongan, dan kelompok atas dasar suku, etnis, agama. Yang ketiga, mengembangkan ciri pluralisme dalam mempersatukan dan menampung kemajemukan bangsa Indonesia. Yang keempat, mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Yang kelima, berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan, kecerdasan rakyat secara menyeluruh, menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Yang keenam, mempertahankan komitmen dengan menegakkan supremasi hukum dan HAM serta mewujudkan pemerintah yang bersih. Yang ketujuh, mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran agama. Yang kedelapan, mewujudkan pengelolaan kekayaan alam secara efisien, berdaya guna, dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, membangun solidaritas kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan ketahanan nasional. Perjalanan panjang Golkar dalam pemilu di Indonesia. Pemilu pada tahun 1971 sampai 1997, Golkar menjadi salah satu peserta pada pemilu 1971, pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan tersebut berulang pada pemilu di periode selanjutnya, yaitu pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nah, yang kedua yaitu pemilu pada 1999, yaitu setelah reformasi bergulir dan pemerintahan Soeharto dapat digulingkan, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Pada masa itu, Golkar mengikuti pemilu tanpa bantuan kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDIP. Yang ketiga, pemilu 2004. Partai Golkar kembali menjadi pemenang pada pemilihan legislatif pada tahun 2004. Partai ini meraih jumlah 24.480.757 suara atau bisa dikatakan 21,58%. Nah, pemilu 2009, yaitu Partai Golkar mendapat jumlah paling banyak suara sah atau 14,5% dari total suara secara keseluruhan. Perolehan suara menyebabkan mendapat 107 kursi di DPR hasil pemilu anggota DPR tahun 2009. Pemilu 2014, Partai Golkar kembali mendapat posisi kedua pada pemilu 2014. Pada pemilu ini, Partai Golkar mendapat 91 kursi di DPR hasil pemilihan umum anggota DPR 2014. Pemilu 2019, Partai Golkar akan kembali mengikuti pemilu di tahun 2019. Pada pemilu kali ini, Partai Golkar menempati nomor urutan keempat. Partai Golkar mengusung pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden tahun 2019. Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya, atau masyarakat secara umum. Kekuasaan adalah gejala yang selalu ada dalam proses politik, karena politik tanpa kekuasaan bagaikan agama tanpa moral, karena begitu berkaitannya antara keduanya. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Max Weber juga menuliskan adanya 3 sumber kekuatan. Yang pertama, perundang-undangan yakni kewenangan. Yang kedua, kekerasan seperti penguasaan senjata. Yang ketiga, karisma. Kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum, baik bentuknya maupun akibat-akibatnya dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Terdapat 2 elemen penting dalam konsep kekuasaan politik,
yakni kekuasaan dari kata-kata kuasa dan politik yang berasal dari bahasa Yunani politeia, yang berarti kiat memimpin kota atau polis. Sedangkan kuasa dan kekuasaan kerap dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat gerak yang tanpa kehadiran kuasa tidak akan terjadi. Kekuasaan politik dengan demikian adalah kemampuan untuk membuat masyarakat dan negara membuat keputusan yang tanpa kehadiran kekuasaan tersebut tidak akan dibuat oleh mereka. Bila seseorang, suatu organisasi, atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara, maka mereka mempunyai kekuasaan politik. Jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama ada monarki dan tirani. Monarki berasal dari kata monark yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara. Yang kedua, aristokrasi dan oligarki. Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit dalam masyarakat, di mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun dari orang tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan. Yang ketiga, demokrasi dan mobokrasi. Dalam jenis kekuasaan ini, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang diberikan oleh para penasihat dan birokrat. Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh orang-orang ini, maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu orang, melainkan beberapa orang. Sumber-sumber kekuasaan. Yang pertama, sarana paksaan fisik seperti senjata, teknologi. Yang kedua, kekayaan seperti uang, tanah, bankir, pengusaha. Yang ketiga, normatif seperti pemimpin agama, kepala suku, atau pemerintah yang diakui. Yang keempat, popularitas pribadi seperti bintang film dan pemain sepak bola. Yang kelima, jabatan keahlian seperti pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Yang keenam, massa yang terorganisir seperti organisasi buruh, petani, dan guru. Yang ketujuh, informasi seperti pers yang punya kemampuan membentuk opini publik. Yang kedelapan, waktu dan keterampilan. Yang kesembilan, minat dan perhatian. Selanjutnya ada birokrasi. Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata, yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. Birokrasi memiliki dua elemen utama yang dapat membentuk pengertian, yaitu peraturan atau norma formal dan hierarki. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau undang-undang dan prinsip-prinsip ideal bekerjanya suatu organisasi. Secara etimologi, birokrasi berasal dari istilah buralis yang dikembangkan oleh Rainer von Stein pada tahun 1821, kemudian menjadi burokrasi yang akhir-akhir ini ditandai dengan cara-cara kerja yang rasional, impersonal, dan logistik. Max Weber sebagai bapak birokrasi mengatakan bahwa birokrasi menjadi elemen penting yang menghubungkan ekonomi dengan masyarakat. Weber juga mengajukan sebuah model birokrasi ideal yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pembagian kerja atau division of labor, adanya prinsip hierarki wewenang atau the principle of hierarchy, adanya sistem aturan atau system of rules, atau hubungan impersonal, yaitu formalistic impersonality, sistem karir atau career system.
Selanjutnya ada faktor pengaruh birokrasi. Yang pertama ada faktor budaya, yang dimana budaya dan perilaku koruptif yang sudah terlembaga, yaitu uang administrasi atau uang pelicin. Selanjutnya ada budaya sungkan dan tidak enak. Dari sisi masyarakat harus menanggung biaya ganda karena zero sum game, internalisasi budaya dalam mekanisme informal yang profesional. Yang kedua ada faktor individu, yang dimana perilaku individu sangat bersifat unik dan tergantung pada mentalitas dan moralitas. Perilaku individu juga terkait dengan kesempatan yang dimiliki seseorang yang memiliki jabatan dan otoritas. Perilaku oportunistik, hidup subur dalam sebuah sistem yang korup. Individu yang jujur seringkali dianggap menyimpang dan tidak mendapat tempat. Ketiga ada faktor organisasi dan manajemen. Meliputi struktur, proses, leadership, kepegawaian, dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur birokrasi masih bersifat hierarkis, sentralistis, dan tidak bersentralisasi. Proses birokrasi seringkali belum memiliki dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisien, transparansi, efektivitas, dan keadilan. Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan yang kredibel. Dalam aspek kepegawaian, birokrasi dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses rekrutmen yang belum memadai, dan kompetensi yang rendah. Hubungan masyarakat dan pemerintah dalam birokrasi belum setara, dan ada pengaduan dan partisipasi masyarakat masih belum memiliki tempat atau citizen charter. Yang keempat ada faktor politik. Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan sistem politik dan sistem hukum. Birokrasi menjadi gate automaton bagi partai politik, kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi oleh partai politik.